Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma saddiq wa saddid lisani wahdi qalbi. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar dimanapun berada dan yang menyaksikan video kajian ya pada lanjutan seri kelima tentang kitab Ar-Ruh li Ibni Qayyim Al-Jauzi. Al-mas'alatul khamisah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hiya anna al-arwaha ba'da mufaraqatil abdan إذا تجردت بأي شيء يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلمس صورته أم كيف يكون حالها. Apakah ruh itu sesudah dia berpisah dari badan kemudian bisa mereka terbedakan antara satu sama lain, sehingga antara satu roh dengan roh yang lain itu bisa saling mengenal dan saling berjumpa. Dan apakah kemudian sesudah roh itu keluar ya, berpisah dari badan, apakah kemudian membentuk sebuah bentuk baru ataukah dia mengikuti bentuk badan ketika dia masih hidup? Am kaifa yakunu haluha, ataukah bagaimana sebenarnya keadaannya? Maka di sini ulama kita menjawab ya, wala yumkinu jawabu hadhil mas'alah illa ala usuli ahli sunnah. Maka tidak mungkin kita menjawab persoalan ini kecuali atas dasar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah allati tadhaharat 'alaiha al-adillatul Qur'ani was sunnah wal athar wal i'tibar wal aqli, kecuali ya yang kemudian jelas ada petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah, athar, i'tibar maupun akal. Nah, kenapa? Karena tentu persoalan ini sangat sulit ya untuk bisa dijawab kalau hanya sekedar kita menggunakan pandangan akal saja. Maka konsepnya adalah menggabungkan seluruh usul ya, asas-asas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad wassafaha Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mensifati daripada roh itu bidukhuli wal khuruj, dengan masuk dan keluar. Nah, ini sifat daripada roh, masuk dan keluar. Wal qabdi wa tawaffa, tertahan dan tercabut. Jadi ketika misalnya roh itu ditiup maka dia masuk, ketika kemudian dia mati dia keluar. War ruju', kemudian dia kembali. Wasu'udiha ila sama, disifatkan bahwa roh itu dia kembali dan dia naik ke langit. Wa futiha abwabuha laha, dibukakan pintu baginya roh itu. Wa ghulliqaha anha, dan ditutup bagi roh itu. Nah, ini daripada sifat roh ya sesudah kemudian baik dia ketika dia masih ada di dalam tubuh maupun dia telah keluar. Tapi lebih ke pemaknaan di sini adalah sesudah dia terlepas dari badannya. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan ya di dalam Al-Quran bahwasanya pertama, ayat yang pertama itu menjelaskan walau a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum. Kalau sekiranya engkau melihat
ketika orang-orang zalim itu berada di dalam proses sakaratul maut, kemudian para malaikat itu membentangkan tangannya, kemudian berkata, keluarlah kamu wahai jiwa. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di barisan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau di surgaku. Jadi ini adalah sebuah qaul, sebuah kata-kata untuk ruh ketika dia akan berpisah dari jasad. Jadi antara yang zalim ya dan yang baik itu berbeda. Jadi kalau misalnya yang zalim itu ya perlakuannya keras. Kenapa? Karena bentuk daripada tentu rohnya itu berbeda. Dan kalau yang baik, yang bagus perlakuannya, betapa dimuliakannya dia, betapa lemah lembutnya panggilan Allah Ta'ala terhadap mereka. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, dan seterusnya. Dari sisi ini kita memperoleh gambaran bahwa antara roh sesudah dia berpisah dari badan, itu dia terbedakan antara satu sama yang lain. Namun demikian ya, bahwa roh ini dia sebetulnya sebagaimana badan, di mana jiwa ini dia juga disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Dia juga disempurnakan. Bagaimana misalnya di dalam surah Asy-Syams dikatakan, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang kami sempurnakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia yang mengilhami dia fujuraha wa taqwaha, yaitu sebuah potensi jahat, wa taqwaha, dan potensi yang baik. Itu adalah perangkat potensi yang ada di dalam jiwa. Kemudian ini selaras dengan ayat yang lain juga. Ini soal badan, di mana dikatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, di mana Allah Ta'ala dia menjadikanmu, kemudian dia sempurnakan. Artinya bagaimana ini? Bahwasanya Allah Ta'ala menyempurnakan jiwa manusia itu sebagaimana Allah sempurnakan daripada badan manusia itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa antara ruh dan badan ini ya satu sama lain saling mengikat. Fa asyaddul asya' irtibatan wa tanasuban wa tafa'ulan wa ta'atharan min ahadima bil akhar ar-ruh wal badan. Jadi sesuatu yang sangat memiliki keterikatan kuat, sesuatu dua entitas di dunia ini yang memiliki keterikatan, ketersesuaian dan seterusnya, itu adalah ruh dan badan. Kalau misalnya pasangannya laki perempuan itu masih ada. Kemudian pasangan sendal lagi dan lain sebagainya. Tetapi kalau entitas yang memiliki keterikatan dan ketersesuaian itu adalah ruh dan badan. Maka dikatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Di jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Tapi ini adalah bukan sebuah kenyataan yang baku ya, tetapi sebuah ungkapan harapan sebetulnya. Karena kenapa? Karena ada penjelasan lain bahwa banyak juga manusia ini ya
mengalami kekurangan, apa yang kita sebut sebagai disabilitas, ya. Kemudian antara para nabi dan para rasul itu tentu secara physically berbeda antara satu sama lain, tetapi secara roh mereka memiliki hubungan, memiliki ketersesuaian. Ya, maka dalam hal ini antara satu ruh dengan ruh yang lain itu pasti saling mengenal, walaupun secara physically dia bisa berbeda. Bahkan sebaliknya, ada misalnya yang kembar, misalnya orang kembar sekarang ini, adik kakak misalnya, tetapi mesti di dalam perilaku batiniahnya itu memiliki perbedaan-perbedaan, sehingga dikatakan bahwa fatamayyazu ba'dal mufaraqah yakunu azhar min tamayyuzil abdan. Sesudah terpisahnya roh dari badan, maka roh itu akan lebih jelas perbedaannya daripada perbedaan badan manusia itu sendiri. Ya. Wal ishtibah bainaha ab'adu min ishtibahil abdan. Fa innal abdan tashtabihu katsira. Karena kalau badan wajah manusia kadang-kadang ya, itu ada kesamaan, ada bentuk keserupaan. Tetapi untuk konteks ruh, sesudah dia terlepas dari jasad, maka dia akan lebih terang benderang perbedaannya. Ya. Dia akan lebih jelas bedanya. Maka soal yang kelima ini ya dikatakan bahwa ruh-ruh yang tinggi itu semisal para rasul, para nabi, para malaikat, sahabat, para ulama, walaupun mereka itu berbeda secara fisik di badan, ya, wajah misalnya dan lain sebagainya, tetapi resonansi atau format ruhaniahnya mereka itu hampir frekuensinya sama, sehingga mereka bisa saling mengenal satu sama lain walaupun secara wajah itu berbeda. Demikian juga terhadap mereka orang-orang yang zalim tentunya. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka barisan orang-orang yang soleh, para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.